Imam Ghazali tidak lo selfie dong. Yang pertama Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan itu berang, nama kami kelompok Muhammadiyah sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab. Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah thariqat. Waktu di Mesir ketemu, Bu ya? Banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah Thariqat Idrisiyah. Ya. 1 ijazah tabarruk, 1 ijazah talqin zikir. Zikirnya sederhana. Ya, la ilallah 4 kali, 3 kali habis sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya, thariqat sahlah namanya. Imam Ghazali beliau menulis kitab Al-Mustasfa, ya. Sorry, kita belum selesai ya. Pindah, pengen cepet selesai sih. Historis dulu. Muhammad bin Abdul Wahab basicnya adalah Hanbali, tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaki. Namun untuk kitab hadis beliau talaki kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad bin Wahab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turkismani, muncul kalah. Yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Su'ud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzon. Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke. Jadi itu historisnya, bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahab itu dibiayai oleh Al-Su'ud. Al-Su'ud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya, dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca, dianggap memfitnah. Ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat 20. Cuma dakwahnya sudah dakwah ala Wahabi, pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Paling berikut sudah mulai. Bagian terakhir Mustasfa. Sama tadi? Mustasfa. Wajah. Oke. Kitab Mustasfa pakai shot ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren, dan itu halaqahnya khusus halaqah ustadz. Kalau mau nanti kita buat daurahnya, daurah kitab Mustasfa, cuma leka tamat kitab tabak, nanti ada teknik membacanya. Maka Bapak Ibu silakan mulai dihidupkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mustasfa, kitab-kitab yang lain. Hamba mensupport dari jauh ya. Nanti kita buat pula kajian-kajian di YouTube yang bisa mensupport, jadi Bapak Ibu bisa cek di situ. Apakah benar wajah Ghazali seperti itu? Insya Allah benar. Insya Allah benar, tapi bukan seperti itu. Hanya mirip, botak, berewokan, mukanya bulat karena beliau orang Persia bukan orang Arab. Ya, kiranya Hajam Soleh. Santri belum ya. Kira-kira Aceh jadilah.
tarekat yang pernah terima kasih. Tadi kita sudah mendengar penjelasan sekilas tentang kitab Bulughul Maram sebagai fokus dari adalah Syekh Muhammad Ghazali. Tapi di masyarakat kita juga ada mendengar kata-kata yang terkait dengan Ghazali, yaitu tarekat Ghazali. Tarekat Ghazali, oke. Yang saya ingin bertanya, apa hubungan tarekat Ghazali dengan Imam Ghazali bagi kita Darul-Mufti? Oke. Artinya apakah ini ada silsilah atau sama bersaing Baik. Terakhir ya, ambola di kode-kodenya orang di luar. Tarekat Ghazaliyah itu ada tarekat yang menamakan dirinya Ghazaliyah, ada pengaruh Ghazali dalam semua tarekat. Tiada tarekat mu'tabarah kecuali dalamnya ada nur ilmu Ghazali. Dan yang paling berhubungan itu tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah serta Syadziliyah Tigo. Itu paling berhubungan kontan cash. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru bersambung ke Ghazali. Ya. Syadzili mengajarkan kitab Ghazali. Di Naqsyabandi, silsilah zikir Naqsyabandi itu adalah gurunya Imam Ghazali, itu Abu Ali Al-Farmadi. Jadi bagi Abu Naqsyabandi itu Ghazali, Qadiri itu Ghazali, dan lain sebagainya. Ada Online pertanyaan online dia yang jemaah online. bagaimana pandangan Buya tentang kemanusiaan bahwa belajar tasawuf di pagi hari sorenya jadi dungu? Apakah ada disuai dalam kitab Usul Salasa? Bagus. Jawab pendek saya. Yang pertama, kalam Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkalam? Diriwayatkan oleh Baihaqi. Siapa yang paling mengerti kalam Syafi'i? Imam Baihaqi. Apakah Imam Baihaqi memahami seperti itu? Tidak. Maksud kalam tadi, siapa yang menjadi sufi di pagi hari untuk malas belajar lalu pakai pakaian sufi, jadi namanya pura-pura sufi, siap-siap di sore hari jadi dungu. Banyak ini, banyak tarekat lain, tasawuf tidak, itu banyak. Maka kami punya PR besar, para ustadz punya PR besar. Jangan salahkan tarekat, bimbing tarekat. Cari guru mursyid yang alim, ambil ilmu mereka, ketahui oh ini murninya tarekat, ini murninya tasawuf. Kita ikut mengembangkan bersama umat. Ya. Dan yang terakhir tentang benarkah ada hadis dhaif dalam usul salasah? Banyak, silakan dicari sendiri. Ya. Banyak, dan itu bukti bahwa Muhammad Wahab juga sama kayak Ghazali, tidak menguasai ilmu tentang hadis sahih dan tidak sahih. Demikian dari kami Bapak Ibu, mohon maaf agak terguling seketek, janji di banyak pulau badan cie. Ya, semoga kajian kita diberkahi Allah, yang hadir nanti dibariskan di belakang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.